menurut saya belum terinformasikan dengan terang kepada rumah tangga. Padahal tinggi loh. Pokoknya tadi Mbak bilang ya, untuk Lesti itu kekerasan fisik aja paling tidak 5 tahun itu, ya, paling tidak 5 tahun dan ada dendanya juga 15 juta. Kemudian pokoknya juga ada kekerasan psikis. Nah itu ada juga ancamannya 3 tahun. Menekan saja tanpa berbuat juga sudah ada ada ancaman hukumannya. Gitu. Belum lagi kalau kekerasan seksual. Kekerasan seksual itu bisa sampai 12 tahun. Ya. Nah itu ya. Itu padahal kan ngeri kan kalau lihat ancamannya. Nah, cuma ini belum tersampaikan kepada masyarakat, terutama masyarakat laki-laki menurut saya. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kasus KDRT Rizky Bilar kepada Lesti Kejora memang menarik perhatian nasional. Biasanya Kompas TV tidak pernah meliput berita-berita soal artis. Namun kali ini Kompas TV juga ikut membahas berita KDRT tersebut karena memang berita ini merupakan berita yang kelasnya menjadi sorotan nasional. Kompas TV mengambil tajuk bagaimana hukum sebenarnya KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora. Dan yang mengejutkan, pakar hukum pidana ini mengatakan bahwasannya kasus yang dialami oleh Lesti Kejora ini merupakan bukan delik aduan. Artinya, meskipun nanti Lesti itu memaafkan, Rizky Bilar tetap ditahan, tetap disel dengan ancaman hukuman yang sudah ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, dan bahkan pasalnya berlapis guys. Ada pasal penganiayaan, ada pasal menekan secara psikologis, dan kemudian ada pemaksaan seksual. Begitulah yang dikatakan pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar di Inews TV. Sebelum saya ke Bu Nur, Pak Fikar, tadi Mbak Ika sempat menyebutkan bahwa pelaku ini juga terkadang atau seringkali ada faktor internal yang menyebabkan dia melakukan hal seperti itu. Apakah ini bisa jadi alasan pemaaf? Kalau di hukum pidana murni kan biasanya ada alasan pemaaf tuh. Tapi kalau dalam kasus ini bisa nggak? Nggak bisa. Nggak ada alasan pemaaf di dalam KDRT itu karena pola relasi laki-laki dan perempuan itu di dalam, ya kita bilang seimbang gitu ya. Apalagi di pernikahan itu atau perkawinan itu kan perjanjian sebenarnya. Hanya saja di Indonesia dikasih dimensi ketuhanannya, ya ada dimensi religiusnya gitu. Tapi kalau di negara-negara lain, perkawinan itu murni perjanjian. Pola relasinya, kedudukannya sama. Sama, betul. Partnership ya tadi ya. Pihak satu dengan pihak lain. Gitu. Oke. Nah, mungkin saya nggak tahu di kita ini karena memang diberikan dimensi religius itu, kemudian perempuan jadi ada di posisi yang berbeda, yang lebih bawah dari laki-laki gitu ya, atau apa gitu. Nah itu menurut saya ada. Baik Pak Fikar. Baik Pak Fikar. Mungkin Ya begitulah guys. Tidak ada maaf untuk pelaku KDRT. Jadi hati-hati para lelaki, jangan mudah-mudah melakukan KDRT karena pasalnya jelas dan tidak bisa dimaafkan. Hal ini mungkin perlu disosialisasikan kepada seluruh laki-laki atau para suami, dan jeratan pasalnya juga berlapis. Hal itu juga dikonfirmasi oleh AKP Nurma Dewi selaku Humas Kepolisian Jakarta Selatan yang menegaskan bahwasannya Rizky Bilar nantinya juga akan ditahan. Kenapa ditahan? Karena pasal hukuman dengan ancaman di atas 5 tahun penjara itu memang bisa langsung ditahan. Tidak seperti undang-undang ITE biasa yang ancaman hukumannya di bawah 5 tahun. Maka pelaku
tidak ditahan meskipun sudah menjadi tersangka. Dan dari pendalaman saksi-saksi serta alat bukti yang ada, AKP Nurmadewi juga bisa memastikan bahwa ini sudah terjadi kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan korban sampai mengalami luka-luka. Dan ini nantinya bisa dipastikan bahwa Rizky Bilar akan ditahan dan terancam penjara minimal 5 tahun penjara dengan denda 15 juta. Nah, kita tunggu saja. Kita kawal saja kasus ini. Jangan sampai banyak wanita lagi yang bisa seenaknya disakiti oleh para kaum lelaki. Hidup wanita Indonesia. Terakhir untuk Bu AKP Nurma sendiri, kapan rencananya akan memanggil pelaku? Jadi kita waktu dekat kita memanggil untuk yang diduga disangkakan melakukan tindak pidana KDRT. Akan Jadi ditahan? Apakah akan ditahan? Oh, itu jelas, Mbak. Jadi gini, Mbak. Okay. Jadi kita dari barang bukti, kemudian dari saksi-saksi, itu bisa kita mengambil kesimpulan untuk orang ini patut ditahan atau tidak. Baik. Sesuai dengan pasal 44 yang disangkakan kepada saudara R, itu dia jelas dari pasal 1 melakukan kekerasan fisik, dia jelas kena 5 tahun. Kemudian jika mengakibat sakit atau sampai luka berat, itu 10 tahun. Kemudian jika memang dilakukannya dia itu sampai korban meninggal, pasti 15 tahun. Baik. Jadi jelas itu Cukup jelas. ada efek jerah menurut saya. Baik. Tergantung orangnya saja. Baik, Bu Nurma. Demikian, Mbak. Kita sama-sama akan mengawal seperti apa. Kita akan masih menunggu seperti apa proses hukum dari kasus ini berlangsung ke depannya. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu. KBRI News, artis Lesti Kejora melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga KDRT, yang diduga dilakukan suaminya, Rizky Bilar, terkait isu perselingkuhan. Rizky Bilar disebut emosional sehingga membanting Lesti Kejora ke kasur. Awalnya korban Lesti ini mengetahui suaminya, Rizky Bilar, itu selingkuh di belakang. Kemudian korban Lesti Kejora minta ke suaminya dipulangkan saja ke rumah orang tuanya. Di situ terlapor ini emosi. Jelas Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan saat dihubungi Detikcom, Kamis tanggal 29 September tahun 2022. Dalam laporan Lesti, Rizky Bilar kemudian melakukan kekerasan fisik kepada istrinya itu. Lesti Kejora dibanting ke kasur. Saat terlapor ini emosi, dia berusaha mendorong korban dan membanting korban ke kasur, ucapnya. Lesti Kejora mengalami luka-luka akibat KDRT.